Welcome back to the Drive Deep. Januari 2025. Salju menyelimuti perlahan halaman penyimpanan luas di belakang En-Musaf, mengubah pesawat-pesawat terlupakan menjadi siluet hantu. Deretan jet tempur pembom dan pesawat angkut yang sudah pensiun berdiri diam melawan angin, seperti para prajurit menunggu perintah yang tak akan pernah datang lagi. Elias Ford, teknisi restorasi berusia akhir 30-an, berjalan di antara mereka dengan langkah pelan dan terukur. Ia bukan pahlawan, bukan dalam arti yang biasa dirayakan museum. Ia pendiam penuh pikir membawa masa lalu yang jarang ia ceritakan. Ia kehilangan ayahnya, seorang pilot bergelar kehormatan, dalam sebuah kecelakaan bertahun-tahun lalu. Sejak hari itu Elias tak pernah bisa terbang lagi, tetapi ia juga tak sanggup meninggalkan dunia penerbangan. Merestorasi pesawat menjadi satu-satunya tempat di mana rasa kehilangannya tidak menghancurkannya. Membangun ulang mesin, memperbaiki sayap, memoles logam, semuanya terasa seperti menyambung kembali jejak ayahnya, sedikit demi sedikit. Pagi sedingin itu, ia ditugaskan menilai kondisi RF-4C Phantom II yang rusak parah oleh korosi, pesawat intai yang lama terbengkalai di barisan terluar. Badan pesawat itu penuh luka waktu, kulitnya retak, kokpitnya berembun beku. Kebanyakan teknisi percaya pesawat itu sudah tak mungkin dipulihkan. Tetapi saat Elias menyentuh permukaannya, sesuatu di dalam dirinya bergeser. Pesawat ini penting, meski ia belum tahu alasannya. Saat memeriksanya, ia melihat seorang wanita muda berdiri beberapa meter jauhnya, memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Namanya Maren Sullivan, relawan arsip baru yang bertugas mendokumentasikan riwayat pesawat dan perkembangan restorasi. Ia pembawa map tebal berisi foto-foto lama, catatan pilot, dan rekam misi. "Kamu bicara dengan mereka," ujarnya pelan sambil melangkah mendekat. "Aku dengar tadi, kamu bilang pesawat ini akan hidup lagi." Elias mengangkat bahu, malu. Pesawat-pesawat ini, mereka layak dipercaya oleh seseorang. Maren membuka mapnya dan memberinya sebuah foto. Foto itu menunjukkan RF-4C Phantom yang sama saat masih berjaya, berkilau di bawah matahari, kru berdiri bangga di sampingnya. Tapi satu detail menghantam Elias seperti pukulan. Sang pilot yang sedang menandatangani hidung pesawat dengan spidol adalah ayahnya. Ia terpaku. Maren melihat keterkejutannya. "Nama keluargamu, Ford. Aku mengenalinya dari dokumen. Pesawat ini terbang dalam misi terakhir ayahmu." Elias merasakan angin dingin menusuk dadanya. Pesawat yang ia dapatkan, yang semua orang anggap mustahil dipulihkan, adalah bagian terakhir dari warisan ayahnya. "Mengapa tak ada yang memberitahuku?" bisiknya. Maren menggeleng. "Aku pikir kamu sudah tahu, maaf." Untuk sesaat, bertahun-tahun beban terasa menimpa dirinya. Penyesalan, duka, kerinduan, semua yang ia kubur kembali muncul. Tetapi di bawah semuanya itu muncul sesuatu yang lain. Tujuan. "Ini bukan restorasi lagi," katanya. "Ini pribadi." Maren mengangguk, mengerti. "Kalau begitu mari kita hidupkan lagi bersama." Proyek itu pun dimulai, penuh baut berkarat, kabel hancur dan rintangan tanpa akhir. Tetapi juga penuh percakapan tenang, kenangan yang dibagi, dan misi bersama yang mengikat dua orang lebih dekat. RF-4C Phantom bukan sekadar mesin. Pesawat itu adalah suara terakhir seseorang yang Elias cintai, menunggu untuk berbicara kembali. Pekerjaan dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir jauh setelah lampu museum padam. Setiap hari Elias dan Maren membuat kemajuan kecil keras kepala hanya terlihat oleh mereka yang sabar. Mereka mengelupas panel yang korosi, membersihkan sarang burung dari dalam sayap, mengganti jalur hidrolik rapuh, dan memasang ulang seluruh sistem kontrol. Udara Januari yang menggigit menampar wajah mereka, tapi mereka terus bekerja. Tantangan terbesar datang saat mereka menemukan struktur tulang punggung Phantom bengkok akibat cuaca bertahun-tahun. Tanpa memperbaikinya, pesawat tak bisa dipamerkan dengan aman, meskipun hanya sebagai restorasi statis. Pimpinan museum ragu dan menyarankan pindah ke proyek lain yang lebih mudah. Elias menolak. "Pesawat ini membawa nyawa," katanya. "Ia pantas mendapat lebih daripada ditinggalkan lagi." Tekadnya menyalakan kembali semangat tim. Relawan yang belum pernah bekerja pada restorasi besar mulai hadir di pagi yang membeku. Mekanik tua kembali meski sudah lama pensiun. Bahkan pengunjung museum mulai menyumbangkan alat dan suku cadang.
Proyek itu tumbuh dari misi emosional satu orang menjadi usaha seluruh komunitas. Sepanjang proses, Maren mendokumentasikannya. Ia merekam cerita Elias tentang ayahnya, tentang bagaimana ayahnya membawanya ke air show, mengajarinya mengenali suara mesin dari jauh, dan pernah berkata bahwa pesawat itu hidup karena membawa mimpi orang-orang yang membuatnya. Saat restorasi hampir selesai, Elias memanjat ke dalam kokpit untuk pertama kalinya. Kursinya dingin, tetapi ketika ia memegang kendali, kenangan kembali mengalir melihat ayahnya terbang, mendengar dengung mesin yang dulu membuatnya tenang, merasakan keheningan yang tersisa setelah kecelakaan. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Aku di sini, ayah, aku tidak pergi." Bagian terakhir restorasi, sebuah plakat dedikasi yang dipoles, dipasang oleh Maren. Tulisannya, RF-4C Phantom 2 direstorasi Januari 2025 dipersembahkan untuk Kapten Samuel Ford dan untuk setiap mimpi yang menolak dilupakan. Pada hari pesawat itu dipamerkan, salju mencair di bawah matahari musim dingin. Keluarga-keluarga berkumpul, para relawan bertepuk tangan, staf museum menatap dengan bangga. Elias berdiri di samping Maren, tak sanggup berkata apapun. "Kamu mengembalikannya," kata Maren lembut. "Kita semua melakukannya," jawab Elias. Namun jauh di dalam dirinya, Elias merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kedamaian. Pesawat yang pernah membawa penerbangan terakhir ayahnya kini membawa penyembuhannya. Saat kru kamera merekam Phantom yang berkilau di bawah langit Januari, Elias melangkah maju untuk berbicara. "Restorasi bukan hanya tentang logam," katanya. "Ini tentang ingatan. Ini tentang memberi kesempatan kedua bagi kisah yang terlupakan. Dan kadang, ini tentang menemukan jalan kembali kepada orang yang telah kita kehilangan." Kerumunan terdiam, tersentuh. Pesawat di belakangnya berdiri gagah, bukan sebagai benda lama, tetapi sebagai pengingat bahwa bahkan yang tampak hancur dapat bangkit lagi, asal ada yang cukup lama mempercayainya.